Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan belajar bahasa Arab di program yang sekarang. Ini pertemuan Zoom kita yang kedua, insya Allah. Sebagaimana disampaikan di grup, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya dengan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kesempatan ya untuk bisa belajar bahasa Arab ini ya sesuai dengan program ya. Sesuai dengan program yaitu selama 1 tahun ke depan ya, targetnya adalah kita memahami Al-Quran ya, memahami bahasa Al-Quran ya. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya juga sudah dikenalkan ya, buku yang akan kita gunakan itu buku yang alhamdulillah saya susun sendiri, buku pra pemula Al-Husna. Kemudian alhamdulillah ini kita bisa dapat pakai link Zoom yang premium ya, jadi bisa waktunya tidak terbatas hanya 40 menit, jadi bisa sampai jam 9. Dan juga kedepannya insya Allah pengelolaan program ini nanti akan dikelola oleh teman-teman atau dari tim juga, ada tim Quran First ya, QF. Jadi beberapa kegiatan yang dikelola oleh Al-Husna ya kita coba kembali untuk dijadikan lebih baik lagi ya, mudah-mudahan sampai pada pembentukan lembaga kursus ya pelatihan bahasa Al-Quran dan bahasa Arab sebagaimana dulu ya Al-Husna sendiri mencoba ke arah sana ya, meskipun pada asalnya program-program Al-Husna itu murni dakwah ya, karena ada permintaan untuk belajar Al-Quran dan bahasa Arab secara online ya, selama ini masih dikelola sendiri dan ya memang dalam perjalanannya kita sudah coba untuk dikelola lebih baik lagi ya, dan mudah-mudahan yang dulu sempat terhenti bisa kembali dilanjutkan nanti bersama dengan teman-teman, dikelola agar lebih baik ya, supaya program-program yang kita jalankan ini hasilnya bisa lebih baik ya, bisa lebih terukur, bisa lebih terevaluasi dan sehingga program kita bisa lebih istiqomah ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pekan kemarin kita sudah belajar ya, kita sudah dikenalkan bahwa ilmu dasar bahasa Arab ya, ilmu dasar bahasa Arab yang kita perlu pelajari ya untuk kita bisa memahami kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof ya. Penting bagi kita mengenal apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan apa yang dimaksud dengan ilmu shorof supaya kita belajarnya lebih terfokus ya. Ketika kita mempelajari kosakata dengan segala perubahannya ya, itu berarti kita belajar ilmu shorof ya. Kalau kita mau membeli buku, beli buku-buku tentang ilmu shorof ya. Kemudian kalau kita ingin memahami gaya bahasa ya, gaya bahasa menyusun kalimat dan sebagainya ya, itu disebut ilmunya ilmu nahwu ya, maka kita mempelajarinya juga belajar buku-buku tentang ilmu nahwu ya.
Dan insya Allah ketika kita niatkan untuk belajar Al-Quran, ini akan lebih mudah. Ya, pertama, kemudahan yang bisa kita rasakan yaitu dengan kita sering membaca Al-Quran, maka lisan kita terbiasa ya, untuk mengucapkan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kita dari segi ya pengucapan, dari segi lisan, insya Allah sudah memiliki dasar. Ya, dengan kita bisa membaca Al-Quran, berarti sudah memiliki dasar dalam pengucapan bahasa Arab. Ya, meski dalam membaca Al-Quran ya akan berbeda dengan kita mengucapkan bahasa Arab biasa. Ya, apalagi ketika kita menggunakannya dalam percakapan, ya akan berbeda. Tapi pelafazan huruf-hurufnya itu akan sangat terbantu dengan kita sering membaca Al-Quran. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Quran, ya, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya akan mudah untuk dipahami, ya, karena kita memahami suatu ilmu itu semuanya adalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup mengandalkan kepandaian kita, ya, apalagi yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ya, yang itu menjadi hidayatul irsyad, ya, petunjuk ilmu bagi kita. Kemudian untuk melaksanakannya kita membutuhkan hidayat taufik, ya, yaitu hidayah di dalam qalbu kita, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah ini metode dalam belajar, ya, bagus kita merujuk pada surat Al-Qiyamah, ya. Metode yang pertama disebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya. Jangan engkau tergesa-gesa dalam melafadzkan ya mengucapkan Al-Qur'an, ya, untuk menyelesaikannya, ya. Nah, bisa dikiaskan, ya, kita bisa mengambil faidah bahwa di dalam belajar juga hendaknya kita tidak tergesa-gesa, ya. Misalnya kita dalam mempelajari suatu buku, ya jangan kita tergesa-gesa membacanya karena ingin segera menyelesaikannya. Dan ini juga yang banyak terjadi, ya, ketika kita belajar otodidak, ya. Ada di antara kita mungkin yang belajar otodidaknya sudah lama, yang mungkin sudah ada beberapa tahun belajar otodidak sampai beberapa tahun, tapi ternyata hasil yang diinginkan itu tidak sesuai dengan progres yang kita harapkan. Ya, di antara bentuk kesalahannya adalah istijal, tadi tergesa-gesa. Ya, biasanya ketika kita membeli satu buku, ya di awal kita sangat bersemangat dibaca dengan cepat sampai beberapa lama kemudian ya tidak dilanjutkan lagi membacanya. Ya, semangat di awal tapi karena tergesa-gesa, ya sedikit ada rintangan, dia menyerah. Ya. Nah, begitu pula di konsep belajar kita dengan Al-Husna, ya, kita belajar secara bertahap dan berurutan. Ya. Kemudian ya nanti bisa sambil dilihat, ya, ini untuk bisa diambil tadaburnya di surat Al-Qiyamah ayat ke-12, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan bersegera atau istilahnya istijal, jangan tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan dan membacakannya. Ya, jadi materi yang kita pahami di dalam kolbu kita, ya, dan juga di dalam akal kita, ya, pikiran kita, itu adalah tanggungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perlu bagi kita ketika kita belajar, terutama belajar yang berkaitan dengan agama, ya kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita dibukakan,
Ya, termasuk mempelajari bahasa Arab ini. Ya, kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita supaya ilmu-ilmu itu terkumpul ya di dalam kalbu kita dan menjadi manfaat ya dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, faida qara'nahu fattabi Qur'anah. Ya, faida qara'nahu fattabi Qur'anah. Ya, ini metode belajar yang terbaik, memang metode yang diistilahkan dengan talaki, ya, berhadapan langsung dengan guru, ya. Ya, kalau di ayat ini disebutnya faida qara'nahu, dan apabila telah kami bacakan, ya, fattabi Qur'anah, maka ikuti, ya, maka ikuti. Jadi kita mengambil pelajaran langsung dari guru yang mengajarkan, yaitu akan menjadi metode terbaik di dalam belajar, ya. Dan manfaatnya akan luar biasa. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan fasilitas kelas Zoom ini juga ya bisa menjadi alternatif, ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah nyari-nyari ya guru untuk belajar Al-Qur'an atau belajar bahasa Arab ya di lingkungan sekitar. Tapi waktu dan kesempatan dan lain halnya yang menyebabkan tidak cocok. Ya, maksudnya tidak tidak bisa belajar secara talaki, secara langsung ya offline, berhadapan langsung dengan guru yang itu memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Minimal kita menjadikan sarana online ini sebagai bentuk alternatif, ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar langsung dengan guru ya secara langsung, maka itu yang terbaik, ya. Tsumma alaina bayanah, kemudian atas tanggungan kamilah penjelasannya, yaitu memahaminya, ya. Tadi menghafalnya juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memahaminya pun merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari riwayat Muawiyah radhiyallahu an, ya. Idza aradallahu bihi ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan masalah agamanya. Dan ini adalah karunia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluknya, terutama untuk kita. Ya, karunianya yaitu dipahamkan dalam masalah agamanya. Dan mudah-mudahan kita juga dengan belajar bahasa Arab ini ya sampai pada karunia tersebut, ya, termasuk bagian dari orang-orang yang memang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan. Ya, itu memotivasi kembali, ya. Kemudian yang kita masuk ke materi, ya, setelah kita tadi memahami mana ilmu nahwu, mana ilmu shorof, ya, maka kita perlu mempelajari atau perlu mempelajari hal-hal yang paling dasar, ya, secara bertahap. Dan diantaranya adalah yang paling dasar yang perlu kita kuasai adalah kita mampu membedakan, ya, kelompok kata di dalam kalimat, karena setiap kelompok ini nanti akan memiliki kaidahnya masing-masing, ya, mana yang menjadi kata kerja dan mana kata benda, ya, dan mana yang dimaksud dengan harf, ya. Kemudian kita akan mempelajari membuat kalimat, ya, dengan menggunakan kata kerja yang bentuknya lampau. Jadi selama beberapa pertemuan ke depan, atau diistilahkan di dalam buku Al-Husna itu level 1, ya, kita masih hanya belajar, ya, berkaitan dengan kata kerja bentuk lampau. Jadi setiap kata kerja yang kita gunakan itu harus
bentuk lampau. Ya, ini tujuannya adalah untuk kita membiasakan ya supaya nanti tidak tertukar mana bentuk lampau, mana bentuk kata kerja yang maknanya sedang dikerjakan atau makna yang akan dikerjakan. Ya, dan ini terkadang tidak menjadi perhatian ya. Justru malah ketika kita salah mengucapkan ya, maka bisa dipahami secara berbeda oleh orang yang mendengarkan. Ya, terutama oleh orang yang benar-benar paham. Ya. Ya, ini diistilahkan fiilnya, fiil yang akan kita pelajari itu diistilahkan fiil madin. Ya, madi artinya telah berlalu. Ya, telah berlalu. Jadi ini dalam bahasa Indonesia disebutnya kata kerja lampau. Setiap kata kerja itu mengandung makna waktu pengerjaannya. Ya, dan yang akan kita pelajari itu adalah kata kerja yang makna sudah mengandung makna telah dikerjakan. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah setiap kata kerja itu sebetulnya sudah mengandung pelakunya. Ya, jadi sudah include ya dengan pelakunya. Nah, pada pekan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana kita mengungkapkan kalimat yang benar dengan menggunakan domir ana. Ya, domir itu kata ganti ya. Ana, saya. Ya, kemudian kita perlu menghafal kosakata ini, kosakata yang diberikan secara bertahap. Ini sebagai modal kita ya, modal kita untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dan bisa menerapkannya di dalam keseharian, insya Allah. Darosa artinya belajar, ya, telah belajar. Tapi untuk memudahkan kita menghafal, cukup kita katakan belajar. Ya. Kemudian ketika kita merangkaikan kata dengan ana dengan darosa, ya, yang kita inginkan adalah kita mengucapkan saya telah belajar. Ya. Maka kalau kita ucapkannya hanya ana darosa, itu perkataan yang salah. Ya. Nah, setiap domir memiliki tandanya masing-masing ya di dalam fiil. Untuk kata ana itu adalah adanya tambahan tu di belakangnya. Jadi yang benar darosa huruf terakhirnya dimatikan, daros kemudian ditambahkan dengan tu. Ana daros tu. Ana korok tu. Ana katab tu. Ya, kemudian kita menambahkan kata benda sebagai objek. Ya, kata benda yang akan kita gunakan di level pertama itu selalu menggunakan alif lam ya supaya kita juga terbiasa ya mengucapkan alif lam karena nanti antara kata benda yang menggunakan alif lam dan yang tidak menggunakan alif lam itu ada perbedaan makna dan kesalahan sering terjadi ya ketika ada alif lam itu tidak dibaca alif lamnya, tidak dibaca jelas alif lamnya. Itu akan merubah makna ya, akan merubah makna yang diinginkan ya. Makanya perlu kita membiasakan ya yang beralif lam dibaca alif lamnya ya. Al-Qur'an ya pada asalnya ini dalam hafalan kita hafalkan dengan harokah dhammah. Al-Qur'anu ya pada asalnya dengan harokah dhammah. Al-Qur'anu. Kemudian ar-risalatu. Ar-risalatu artinya pesan, chatting, ya, surat, ya, yang berkaitan dengan pesan. Ar-risalatu. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika kata benda menjadi objek itu akhir katanya, ya akhir katanya huruf pada akhir katanya tidak lagi dibaca dengan dhammah.
itu dibaca dengan fathah. Ya, sebagaimana diingatkan ya, bagian dari belajar ilmu nahwu yaitu kita mempelajari perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata ini disebut i'rab. Ya, perubahan akhir kata ini disebut i'rab, yaitu keadaan akhir kata. Keadaan akhir kata. Nanti ada istilahnya, ya, ada istilahnya. Ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Keadaan asalnya itu disebut dengan marfu. Kemudian ketika berubah menjadi objek, ini disebut dengan mansub. Nah, yang kita pahami sekarang cukup dibaca fathah saja. Jadi yang benar adalah ana darostu al-Qur'ana. Kalau dibaca ana darostu al-Qur'anu itu salah. Kemudian fi ini termasuk huruf yang disebut dengan harf jar, huruf jar. Ya, karena setelah fi ini keadaan akhir kata yang asalnya marfu berubah menjadi majrur. Majrur itu apa? Tidak perlu didefinisikan. Yang penting sekarang kita pahami dibacanya bukan dengan dhammah tapi dengan kasroh. Ya. Bukan fil masjidu, tapi yang benar fil masjidi. Fil masjidi. Fil baiti. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, kata benda ketika objek itu dibaca fathah, ketika ada harf jar itu dibaca kasroh. Ya, dan ini sudah kita pelajari ya di pekan kemarin. Sekarang silahkan yang siap untuk menjawab di chatting ditulis siap menjawab. Ya. Siap membaca ya atau menjawab soal. Jadi kita akan minta peserta untuk membacakan. Ya, Akhrio sudah siap ya. Ya, tafadhol Akhrio bisa dibaca. Ini dari nomor 35 sama 36. Ya, syukran Ustaz. Ana katabtu ar-risalata fil baiti. Iya. Ana darastu al-Qur'ana war-risalata fil baiti. Iya, insya Allah. Kalau yang belum bisa membacanya, insya Allah nanti kita akan masuk bab 2. Ya. Jadi tadi sebetulnya sudah kita ulas sedikit yang sudah kita pelajari pada pekan kemarin, dan kalau kita mengikuti dengan baik, ini 50 kalimat ini insya Allah sudah bisa membacanya. Ya, syukran Rio. Ya. Tafadhol Rajab. 45 dengan 46. Ya, Ustaz. Ana 45 ana darastu wa qara'tul Qur'ana fil masjidi wa katabtu ar-risalata fil baiti. Tarjim awalan. Saya telah saya telah belajar dan telah membaca Al-Qur'an di dalam masjid, dan saya telah menulis surat di rumah. Iya. Istamir 46. 46 ana katabtu wa qara'tul ar-risalata fil baiti. Saya telah menulis dan telah membaca surat di rumah. Iya. Syukran, jazakallah khairan. Iya, siapa lagi yang mau baca sebelum kita masuk ke bab berikutnya? Ada yang mau baca lagi? Ya, ini kita harapkan nanti di kelas Zoom ini bisa interaktif ya, karena kita belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar teori, tapi yang sebetulnya perlu kita latih adalah keterampilan ya. Keterampilan dalam berbahasa Arab ya. Ada keterampilan mendengar ya, ada keterampilan berbicara ya, ada keterampilan membaca, dan ada keterampilan menulis. Ya, untuk mendengar dan membaca ya tidak dengan lisan, yaitu kita bisa belajar secara teoritis dan mendengarkan secara pasif. Ya, tapi kalau kita ingin bisa berbicara, ya bisa berbicara
atau membaca dengan lantang, ya, karena di dalam bahasa Arab sebetulnya yang dimaksud dengan membaca itu adalah dengan menggerakkan bibir, ya, bukan membaca dalam hati, ya. Nah, itu perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Dan kita juga di sini tujuannya bisa membaca Arabik gundul, ya, maka dari awal kita sudah dilatih untuk membaca Arabik gundul. Dan insya Allah kalau kita mengikuti sedikit demi sedikit, ini akan bisa, ya. Jadi latihan-latihan yang diberikan itu sudah disetting, ya, sudah disetting untuk berlatih secara bertahap. Kalau kita mengikuti pelan-pelan, ya, latihan yang diberikan itu insya Allah akan bisa menjawabnya. Ya, silahkan siapa lagi yang mau membaca, ya, membacakan nomor 48 dengan 49. Saya Ustaz. Iya, silahkan. Ana kata betu wa qara'tu ar-risalata fil baiti wa darastu al-Qur'ana fil masjidi. Ya, artinya Saya telah menulis dan membaca surat di rumah dan belajar Al-Quran di masjid. iya. Quran. Nomor 49 ya. Ya. Ana kata betu wa qara'tu ar-risalata fil baiti wa darastu wa qara'tu al-Qur'ana fil masjidi. Saya telah menulis dan membaca surat di rumah dan belajar membaca Al-Quran di masjid. Ya, alhamdulillah. Syukran Pak Ponang ya. Alhamdulillah. Iya, kalau ada yang punya pertanyaan boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bab 2. Ya, ini target di pertemuan pertama itu kita sudah mengenal apa itu fi'il madhi, kemudian menggunakan domir ana pada fi'il madhi, ya, kita sudah bisa. Kemudian cara untuk menambahkan objek, kaidahnya seperti apa, kita sudah bisa. Kemudian menggunakan huruf jar, kaidahnya seperti apa, itu kita sudah paham. Ya. Kemudian menghafal 10 kosakata. Ya, menghafal 10 kosakata, ini kosakata yang diberikan ini, kalau kita rangkaikan, ini tadi sudah bisa dapat 50 kalimat. Ya, dan itu bisa kita praktekkan. Bisa kita praktekkan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami bab 1, sebetulnya bab berikutnya di level pertama itu mudah, ya, mudah, yaitu hanya sekedar mengganti tanda domir, ya, mengganti tanda domir sesuai dengan domir yang diinginkan, kemudian menambahkan kosakata yang kita butuhkan, ya. Jadi pada intinya hanya 2, ya, di level pertama, ya, bab berikutnya. Kalau bab pertamanya kita sudah paham, maka yang berikutnya hanyalah menyesuaikan tanda domir dan juga menambah kosakata yang diperlukan. Ya, kita tambah dulu kosakata yang kita perlukan. Ya, ini bisa diikuti di rumah, ya, sambil menyimak diikuti, tapi tidak perlu membuka audio, ya, karena kalau dibuka audionya nanti bertabrakan suaranya. Ya, dhahaba. Dhahaba. Dhahaba artinya pergi. Ya, maknanya telah pergi. Roja'a. Roja'a. Roja'a artinya pulang. Maknanya tadi sudah ada makna telah, ya. Jadi telah pulang. Kharaja. Kharaja keluar. Dakhala. Dakhala masuk. Kemudian ketika kita menggunakan domir nahnu, jadi kita bercerita dengan menggunakan pelakunya kami, ya, kami
telah pergi. Ya, kami telah pergi. Maka di sini ada perubahannya. Asalnya dhahaba, huruf terakhirnya dimatikan, kemudian ditambah dengan na. Dhahab na. Roja'a menjadi roja'na. Kharaja menjadi kharajna. Dakhala menjadi dakhalna. Ya. Ya, tafadhol, ini latihan 4. Siapa yang mau membacakan? Kalau ditunjuk mungkin berkenan juga ya. Ini yang paling atasnya Asli bisa membacakan jawaban nomor 1 dengan nomor 2. Ya, Ustadz. Ya. Nomor 1. Saya telah pergi dan kami telah pergi. Ana zahabtu wa nahnu zahabna. Ya, nah-nya dibaca 2 harokat, dibiasakan. Zahabna. Zahabna. Ya. Nomor 2. Saya telah masuk dalam masjid dan belajar, kemudian kami pulang. Ya. Ana dakhaltu fil masjidi Ya. wa darastu summa nahnu roja'na. Ya, roja'na. Ya. Nanti kalau ingin berlatih secara mandiri, insya Allah, alhamdulillah tadi jawabannya sudah benar. Ya, memang untuk di awal-awal akan lambat ya. Nah, supaya nanti ke depannya lebih mudah, latihan-latihan ini bisa dijawab langsung secara lisan, diulang-ulang. Misalnya nomor 1, ya tadi pertama kita membaca jawaban, ya maka akan lambat. Ana dhahabtu wa nahnu dhahabna. Ya, terus diulang-ulang sampai lancar. Ana dhahabtu wa nahnu dhahabna. Ana dhahabtu wa nahnu dhahabna. Kemudian nomor 2 juga begitu, ya dibaca sampai lancar nanti ya, berlatih secara mandiri ya, bagi yang belum terbiasa ya, supaya memang nanti akan sinkron ya, supaya kita mensinkronkan ya. Pertama kita mencari kosakata ya, diksi, kemudian kita memasukkan kaidahnya ya, kemudian nanti membayangkan kegiatannya. Nah, sampai tahap pada ketika kita mengucapkan kalimat tersebut dalam bahasa Arab itu sudah langsung tergambar ya. Nah, itu yang kita harapkan. Maka perlu kita diulang-ulang. Ana dakhaltu fil masjidi tsumma darastu. Ya, atau di sini dengan dan ya. Wa darastu. Tsumma nahnu roja'na. Terus diulang-ulang sambil membayangkan kegiatan yang sedang kita ceritakan itu. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Masih latihan 4, nomor 1 dengan nomor 2. Siapa yang mau membacakan lagi? Ini apa perlu? Roni ya, tafadhol. Atau Sriyanto. Boleh. Ya, Roni, tafadhol. Masih nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 1, nomor 2, Ustaz. Iya. Saya telah pergi dan kami telah pergi. Ana dahabtu wa nahnu dahabna. Iya. Saya telah masuk dalam masjid dan belajar, kemudian kami pulang. Ana dakhaltu fil masjidi wa darastu. Summa nahnu dahabna. Ya, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, kita langsung ke latihan 5. Itu ada tambahan kosakata ya, huruf jar min dengan ila. Min jika ditambah dengan al-masjidu ya,
min yang asalnya sukun, sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama dibaca. Ya, untuk min ini dibacanya dengan fathah. Minal masjidi. Minal masjidi dari masjid. Minal baiti dari rumah. Ilal masjidi ke masjid. Ilal baiti ke rumah. Ya. Tafadhol, sekarang latihan 5. Latihan 5 nomor 1 dan nomor 2. Ya, tadi siapa? Sriyanto. Tafadhol. Bisa membacakan? Apaan yang mana? Yang Nomor 1 dengan nomor 2. Ana sebentar. Ana dakhaltu fil masjidi. Yang mana? Ya. Yang ini? Pergi apa pergi? Oh, Pergi ke masjid. Ya, pergi. Ini pergi. Oh, dahab tuh ya, Ustaz. Ya, Apaan? ke masjid. Ke ilah. Oh, Ya, ulang. Ana dahab tuh ila masjidi. Ya, ilal masjidi. Ada alif lamnya supaya jelas. Ana dahab tuh ilal masjidi yang nomor 1. Iya. Yang nomor 2 nahnu masuk dahol tuh, Ustaz ya. Iya, nahnu tadi dakhola ditambah nahnu berarti tandanya bukan tu, tapi daholna. ya, Nahnu dakholna dalam fil baiti. Ya. Suma dakholna. Summa belajar. Suma darosna. Ya, alhamdulillah. Ya, nomor 1 tadi ana dhahabtu ilal masjidi. Ya, nomor 2 nahnu dakhalna fil baiti summa darosna. Ya, yang belum membacakan gimana Bunda Endah ya sama Hanifah? Bunda Hanifah mau membaca atau enggak? Nyimak aja. Iya. Ini nomor 3 dan nomor 4. Ada yang mau membacakan? Ustaz, Iya, tafadhol. saya menulis surat di rumah kemudian pergi ke masjid. Ana katabtu ar-risalata fil baiti summa zahabtu ilal masjidi. Iya. Yang nomor 4, kami telah membaca Al-Quran di masjid, kemudian kami pulang ke rumah. Nahnu qara'na al-Qur'ana fil masjidi summa nahnu raja'na ilal baiti. Iya, alhamdulillah. Iya. Kita sudah ada tambahan kosakata lagi. Ini bisa ditambahkan ya. Jadi kemarin kita sudah menghafal 10 kosakata, sekarang ditambah 5 kosakata ya. 4 ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya, kemudian ditambah dengan summa ya. Kalau kita mau membuat kalimat itu sudah kalimat yang panjang ya, bahkan kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 350 variasi kalimat ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita ingin bercerita secara spontan ya. Nah, ini perlu kita biasakan ya, sambil kita membayangkan kegiatan sehari-hari kita. Misalnya saya pergi dari rumah ke masjid. Ana dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Kemudian saya belajar Al-Quran di masjid. Tumma darostu
al-Qur'ana fil masjidi. Tsumma kharajtu minal masjidi wa raja'tu ilal baiti. Kira-kira paham nggak? Ya. Ketika mendengarkan sudah terbayang atau belum? Ya. Jadi indikasi kita paham atau belum paham ya itu ketika kita membaca, kita selain kita memahami kaidah yang digunakan ya, mengenal kaidah yang digunakan, juga yang paling penting adalah kita bisa istilahnya mencitrakan ya, membayangkan apa yang sedang kita ucapkan atau yang sedang kita dengarkan. Ya, ini bisa dilihat ya, ada penjelasan tambahan pada kunci jawaban. Ya, kunci jawabannya, dan ini yang perlu kita kuasai ya, perlu kita ingat ya di awal. Fi'il itu selalu disertai dengan tanda domir. Ya, kita bisa lihat kode warna di sini. Ya, ini jawaban yang tadi. Ana dhahabtu. Ya, ini domir ya, yang menunjukkan pelakunya. Ilal masjidi. Ya, tanda yang warnanya biru ini menunjukkan huruf jar, dan perhatikan perubahan pada isim yang diawali oleh huruf jar. Kemudian yang dengan warna ungu ini berarti kata kerja yang kata benda yang dijadikan objek, ya dibacanya dengan fathah. Kemudian ada istilah-istilahnya. Ya, istilahnya keadaan tersebut berubah ya. Pada asalnya keadaan suatu kata itu marfu. Ya, pada asalnya keadaan suatu kata itu diistilahkan dengan i'rabnya marfu. Ya, kemudian ketika tadi kata benda itu dijadikan objek, maka keadaannya diistilahkan dengan mansub. Ya. Kemudian kalau kata benda itu diawali huruf jar, itu keadaannya berubah, diistilahkan dengan majrur, yaitu istilah i'rab. Ya, bisa kita hafalkan dulu. Ya, yang pertama marfu, keadaan asal, ya. Kemudian mansub, ya. Salah satunya ketika menjadi objek. Kemudian keadaan majrur ketika diawali huruf jar. Ya, insya Allah kita lanjutkan ke pemantapan. Ya, kita terus berlatih ya, insya Allah. Nah, ini kosakata yang sudah kita hafalkan, juga ada beberapa kosakata tambahan. Ya, silahkan yang mau membacakan kosakata yang disediakan ini, dibaca dengan domir ana. Ya, dibaca dengan domir ana, tapi boleh tanpa menyebutkan ana langsung. Dhahabtu, atau menggunakan ana dulu ya, supaya terbiasa juga. Misalnya dhahaba kita baca dengan domir ana menjadi ana dhahabtu. Ya, tafadhol Rio. Ya. Ana dhahabtu, ana raja'tu, ana qara'tu, ana katabtu, ana akaltu, ana syaribtu, ana kharajtu, ana dakhaltu, ana darastu, ana sami'tu. Iya, syukran, jazakumullah khairan. Ya, sekarang gantian ya, siapa yang mau membaca dengan domir nahnu. Nahnu. Ya, tafadhol Pak Ponang. Nahnu zahabna, nahnu roja'na, nahnu qara'na, nahnu katabna, nahnu akalna, nahnu saribna, nahnu kharajna, nahnu dakhalna, nahnu darasna, nahnu sami'na. Ya, alhamdulillah.
Ya, ini kosakata yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita, jadi mudah untuk dihafalkan dan mudah untuk dipraktekkan. Ya, setelah kita membaca, misalnya kita bisa mengungkapkannya. Ana qara'tu. Ya. Kalau misalnya kosakata yang kita gunakan belum tahu bahasa Arabnya, ya bisa kita bahasa campuran. Ya. Ana qara'tu Quran. Ana qara'tu ya, surat misalnya. Yang penting kita memahami penggunaannya. Ya. Qara'na ya sekarang zaman corona ya nggak perlu disangkut pautkan, beda ya. Ya alhamdulillah ini nanti bisa dihafalkan sedikit-sedikit, kemudian ya kalau sudah hafal insya Allah bisa mengerjakan. Kemudian kosakata, ada kosakata yang mungkin belum diberikan sebelumnya ya, dan memang belajar mandiri ya, kita dengan Al-Husna ini juga dilatih untuk belajar mandiri. Jadi ada kosakata yang memang diusahakan perlu mencari ya. Makanya bagus kalau misalnya di HP itu sudah diinstal Kamus Arab Indonesia ya, aplikasi Kamus Arab Indonesia. Ya, kalau bisa dikatakan wajib ya bisa diwajibkan ya. Bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab dengan lancar ya kalau kita tidak punya kamus ya. Kalau kita tidak punya kamus, kalau kita sungguh-sungguh ingin bisa ya, kita perlu banyak kosakata di bahasa Arab ya, kita bisa dengan bantuan kamus ya, bisa dengan bantuan kamus. Dan insya Allah ya kamus ini bukan hanya diperlukan bagi yang pemula ya, bahkan anak sendiri dan ya hampir ustadz-ustadz juga tetap membutuhkan kamus ya, tetap membutuhkan kamus, apalagi kita yang tidak berdiam di bi'ah Arabik ya, yang tidak berada di lingkungan yang berbahasa Arab. Jadi kosakata yang benar-benar kita hafal itu kosakatanya sedikit. Begitu juga kalau ada pergeseran-pergeseran makna. Ya, pergeseran-pergeseran makna itu kita benar-benar membutuhkan kamus. Ya. Ya, silahkan. Ini langsung 4 nomor ya. 4 nomor. Siapa yang mau membacakan nih? Ini Bunda atau akhwatnya, ada Bunda Endah dan juga Bunda Hanifah. Mau membaca atau enggak? Enggak apa-apa kalau enggak membaca juga. Ya bisa nanti membaca mandiri ya, membaca mandiri di rumah, sering mengulang-ulang dengan dibaca secara lisan, ya, dibaca secara lisan. Dan ini kita perlukan untuk melatih maharatul kalam, ya, melatih kemampuan berbicara, ya, minimal kemampuan membaca, ya. Nanti bagaimana kita membaca Arabik gundul, ya, kalau kita tidak terbiasa, mungkin ketika kita membaca, ya istilahnya kalau kita membaca dalam hati, kita bisa paham, tapi nanti kalau membacakan ke orang lain, nggak bisa, ya. Dan yang seperti ini juga tidak sedikit, ya, tidak sedikit yang dia paham bahasa Arab secara teori, bisa menerjemahkan dari Arabik gundul, tapi kalau membacakan tidak lancar, ya, karena tidak terbiasa. Ya, silahkan Rio. Ya, semangat, tafadhol. Ana zahabtu. Nahnu akalna. Ana saribtu. Nahnu katabna. Ya, nanti sambil dibacakan soalnya ya. Jadi antara soal dengan jawaban itu terjemah bahasa Arab, bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi lebih jelas. Iya. Selanjutnya 3 nomor lagi, siapa? Ya, Akhroni. Tafadhol.
Nah, Ustaz. Nomor 5, Ustaz. Iya. Kami telah mendengar. Nahnu sami'na. Saya telah pulang. Ana kharajtu. Saya telah membaca. Ana qara'tu. Iya. Kami berbicara. Satu lagi, Ustaz. Berbicara. Kami berbicara. Nahnu takalamna. Iya, berbicara takallama dengan dhamir nahnu menjadi nahnu takallamna. Duduk. Saya duduk. Ana jalastu. Iya. Satu lagi. Saya membuka. Ana fatahtu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan. Ini sambil kita di absen ya. Ini belum, ya mungkin kalau yang belum terdaftar, nanti ini di absen sesuai nama yang ada di sini. Karena ya silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Ponang mungkin ada pertanyaan atau silahkan. Ya, kalau ada bukunya bisa dilanjutkan dulu dilihat di buku ya. Ya, kosakata yang diberikan ya, minimal sampai latihan pengayaan 3 ya, baiknya memang ditulis juga di buku ya untuk latihan menulis ya, karena kalau kita mau belajar bahasa Arab nanti untuk tingkat media atau tingkat selanjutnya, apalagi kalau kita belajar bahasa Arabnya di tempat kursus atau iya, itu membutuhkan kecepatan menulis ya. Jadi mudah-mudahan yang punya bukunya ini bisa ditulis jawabannya di buku ya, di buku panduan. Kemudian yang sudah daftar privat itu bisa dikirim secara privat ya, jawabannya bisa dikirim secara privat untuk dikoreksi ya. Kalau misalnya ya yang tidak melanjutkan di privat bisa dikirim di grup ya, bisa dikirim di grup Zoom insya Allah. Dan ini juga salah satu proses yang paling penting ya dalam kita mudah untuk memahami kaidah, yaitu kita menulis ya. Kita menulis, dengan menulis itu menguatkan hafalan kita dan menguatkan pemahaman kita insya Allah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita cukupkan nanti sampai jam 9 dulu aja. Ya. Tadi beberapa poin penting yang perlu kita pahami, ya sudah disebutkan juga di penjelasan tambahan, insya Allah. Bisa dilihat di PDF jadwal belajar mandiri yang sudah dikirim. Itu ada materi secara bertahap sesuai dengan target, dan juga ada link kunci jawabannya. Jadi kalau mau belajar mandiri bisa
mengikuti PDF jadwal belajar mandiri tadi. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Ya, ini untuk pertemuan kedua, ya pertemuan pertama, Ana tidak sempat absen, dan kedepannya mungkin insya Allah kita di absen supaya kita juga bisa lihat ya keistiqomahan kita dan juga progres belajarnya. Ya, kalau ada kesulitan-kesulitan dalam belajar menggunakan buku Al-Husna, ya bisa ditanyakan, insya Allah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, insya Allah. Ustadz Ya. mau tanya, Oh iya, tafadhol. kalau misalnya tadi kan ada juga yang cari sendiri ya kosakatanya. Iya. Tadi Ustadz kan udah bilang di aplikasi ya, Iya. aplikasi bahasa Arab, Kamus Arab Indonesia. Kalau Google Translate itu hasil terjemahannya gimana Ustadz? Bagus atau tidak kira-kira? Kalau terjemahan per kata, insya Allah masih bisa yang menggunakan Google Translate. Tapi biasanya Google Translate itu terbatas. Terbatasnya misalnya menerjemahkan satu kata, itu hasil terjemahannya satu saja. Tapi kalau di aplikasi kamus, misalnya kita mencari satu kata, itu nanti ada perubahannya, ya. Misalnya bentuk fi'il madinya, bentuk fi'il mudhari'nya, dan juga ada beberapa istilahnya turunannya, ya, termasuk kata benda yang berkaitan dengan kata itu. Nanti akan terbiasa juga menggunakan aplikasi kamus. Jadi kalau Google Translate itu biasanya terbatas. Misalnya kalau kita mengetik kata darosa di kamus, nanti munculnya tidak hanya kata darosa, ya, tapi kata-kata yang serupa. Nah, kita nanti bisa mencari mana fiil, mana isim, ya, kemudian mana bentuk-bentuk lain, ya, yang merupakan turunan dari kata darosa. Ya, mungkin itu. Ya, siap Ustaz. Coba Ya. dicari dulu aplikasinya. Ya, kamus bisa ada kamus Arab Indo ya dari Ristek, itu bagus, juga bisa ada pencarian kata ayat Al-Qur'annya. Kelebihannya. Ya, ada lagi? Ya, kalau kamus untuk kosakata di level 1 sebetulnya di buku Al-Husna ada di halaman belakang. Itu untuk bisa dihafal secara bertahap, ya. Yang sudah dihafal bisa dicontreng, ya, bisa di list. Ya, minimal kosakata yang muncul di level pertama itu kita hafalkan untuk bekal nanti belajar level berikutnya. Itu kita sudah ada kosakata yang bisa kita gunakan. Jadi konsep kita juga, ya, meskipun kosakatanya sedikit tapi kita bisa menggunakannya secara efektif. Ya. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu untuk kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita usahakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, serta bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan juga orang lain, ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.